memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Muiz dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Muiz dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari dites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk menghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil,
kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan,
aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini novel no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung kan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan
ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 case yang kita
sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya dari Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi
Rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai
pihak sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung akan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait. Pertama, tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud.
Tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Muiz dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari dites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam case ini juga ada BPK dan BPKP untuk menghitungkan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dan sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam
Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya kita konform, kita sama dengan
penuntut umum, ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini novel justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait. Pertama, tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan, ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru, dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta.
Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, lalu uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 case yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian case ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam case ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada
Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah, kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya, silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Pak. Mengadili, 1 menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan
bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam TES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih
344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semuanya ada kepastian hukum dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari 7 tes yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada Tas Tipikor Polri
itu semua masuk dalam bagian dari sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam case ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara yang bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya,
Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Pak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan duduk. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam TES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa
penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak Des ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari Des, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim.
Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Moise dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari diligence yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada task tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan?
Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian
menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung kan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan,
lalu uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Muiz dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Majelis Agung dan jajaran memang dari 7 tes yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya dari Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian tes ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam tes ini juga ada BPK dan BPKB untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus
mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Baik, selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama
6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait. Pertama, tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya, tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen
untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari dites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKB untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden
itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke
17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya, silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz. Silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi
yang terkait pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, lalu uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama,
Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari rilis yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajaran sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah.
Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Pak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz. Silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan padahal jaksa menuntut 12 tahun begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari
Bapak Menko sebagai sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim.
Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Muiz dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari tujuh tes yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara yang bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Nah, sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan.
penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz. Silakan duduk. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Muiz dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Muiz hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah.
Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, lalu uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung yang jajaran memang dari diligence yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya
yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Pemerintah yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya, naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya.
Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz. Silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini novel no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung kan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun keuangan negara, kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih
271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga semuanya ada kepastian hukum dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Mois dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, Jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini pada Agung dan jajaran memang dari digites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara.
tersebut terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian des ini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, gitu, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik. Kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong
Menteri Pemasyarakatan, ya, Jaksa Agung, ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Baik, kita selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti, ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum, ya, semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak. Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini no viral no justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini, kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas
di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada, dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait. Pertama, tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan, ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dan 2 korporasi tersangka baru, dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Mois. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Mois, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Mois di sidang kasus korupsi timah
tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Moise dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama. Kejaksaan Agung dalam ini Pak Jaksa Agung dan jajaran memang dari dites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKB untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dalam hal ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada Undang-Undang Dasar 45. Kita berpegang kepada cita-cita pendiri bangsa Indonesia. Kita berniat baik, kita ingin memimpin bangsa ini dengan pemerintah yang bersih. Itu keinginan kita. Dan itu tekad kita. Dan insya Allah, dengan kehendak dan tekad yang baik, insya Allah kita akan mencapai. Indonesia harus mempunyai pemerintah yang bersih. Indonesia harus memiliki pemerintahan yang bersih. Saudara-saudara, berkali-kali di setiap kesempatan saya bicara, kita harus hentikan kebocoran-kebocoran. Menghentikan. Dan sekali lagi saya ingatkan, aparat pemerintah sangat menentukan. Aparat pemerintah sangat menentukan kebocoran-kebocoran untuk dihentikan. Penyelundupan dari luar ke dalam. Penyelundupan dari luar ke dalam adalah membahayakan kedaulatan Indonesia. Penyelundupan tekstil mengancam industri tekstil kita, mengancam kehidupan ratusan ribu pekerja kita. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat.
kapalnya ditenggelamkan. Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Pemasyarakatan ya, Jaksa Agung ya. Naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke 17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Dan selanjutnya silakan berdiri terdakwa Harvey Muiz saja. Ya, nanti selanjutnya nanti Bapak. Mengadili, satu, menyatakan terdakwa Harvey Muiz terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua primer. 2, menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama berapa tadi? Bukan ini. Ya, 6 ya. Selama 6 bulan. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 tahun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun. Menetapkan masa penahanan yang telah jalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanannya. Kemudian mengenai barang bukti ya, kita konform, kita sama dengan penuntut umum ya semuanya. Kemudian membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500. Ya, itu untuk terdakwa Harvey Muiz, silakan dulu. Masih terhubung dengan putusan terkait Harvey Muiz yang diputus 6 tahun 6 bulan, padahal jaksa menuntut 12 tahun, begitu Pak.
Kita tahu di masyarakat kemudian muncul isu, muncul kontroversial dan kemudian menjadi desakan kepada pemerintah dalam konteks ini novel justice yang selama ini dipandang sebagai kontrol sosial atas munculnya ketidakadilan dan penegakan hukum yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Nah, dalam konteks ini kita tahu bahwa kemudian KJ melakukan proses etik dan sebagainya. Nah, ini kan seperti pemadam kebakaran, Pak. Bagaimana upaya yang mungkin lebih ke depan yang diharapkan dari Bapak Menko sebagai pihak, sebagai pejabat yang selama ini memang kita tahu sangat punya pengalaman dalam bidang hukum. Nah, apa ada satu treatment khusus yang dilakukan agar tidak ada penegakan hukum yang seperti semacam itu, yang penegakan hukum yang memandang bulu atau tajam kepada rakyat kecil tapi tumpul, sehingga penegak hukum itu tidak menjadi pemadam kebakaran. Yang pertama bahwa Bapak Presiden sudah jelas di dalam arahnya kepada kita yang tergabung di dalam DES, pencegahan dan penanganan tindak pidana korupsi, bahwa penanganan terhadap tindak pidana korupsi harus tegas dan tanpa ragu-ragu. Nah, itu yang sedang kita kerjakan, dan sejak DES ini dibentuk, tadi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Jaksa Agung, ada 6,7 triliun rupiah yang sudah bisa diselamatkan. Uangnya ada dan sekarang ada di akun BRI. Khusus hari ini, kami dari DES, Pak Jaksa Agung akan tadi sudah mengumumkan 2 kasus korupsi yang terkait, pertama tindak pidana korupsi tata kelola sawit dari tahun 2005 hingga 2024. Itu yang melibatkan ada tambahan 1 tersangka perorangan baru dengan 2 korporasi tersangka baru dengan total kerugian kurang lebih 73,9 triliun kerugian negara yang bisa diselamatkan. Yang kedua, yang terkait dengan tata niaga timah, ada 7 korporasi baru yang tadi telah diumumkan dengan kerugian negara berjumlah kurang lebih 271 triliun rupiah, sehingga kalau di total itu berjumlah kurang lebih 344 triliun rupiah. Ini sebagai wujud komitmen dari pemerintah. Jadi istilah-istilah yang katanya ada yang mengistilahkan kalau penanganan korupsi itu tajam ke bawah, tumpul ke atas. Tunggu saja, kita banyak nanti episode-episode berikutnya yang akan kita umumkan begitu. Ini baru awal ya, baru awal, hasilnya sudah spektakuler. Dan pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat langkah-langkah penegakan hukum yang semakin responsif dan memenuhi rasa keadilan masyarakat, sehingga semuanya ada kepastian hukum. Dan Prabowo memerintahkan Kejaksaan Agung RI untuk mengajukan banding terkait vonis Harvey Mois dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Budi Gunawan pada Kamis 2 Januari 2025. Dalam kasus tersebut, Harvey Mois hanya divonis 6,5 tahun penjara setelah terbukti korupsi hingga 300 triliun rupiah. Budi mengatakan Prabowo telah memerintahkan Kejaksaan Agung melakukan upaya banding atas putusan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Selain itu, Komisi Yudisial saat ini juga sedang melakukan pendalaman terkait adanya indikasi pelanggaran etik soal putusan tersebut. Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum menuntut Harvey Mois dengan pidana penjara 12 tahun plus uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 6 tahun penjara.
dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 1 tahun kurungan. Sedangkan putusan majelis hakim malah setengahnya, yakni pidana penjara 6 tahun 6 bulan, lalu uang pengganti 210 miliar rupiah, subsidiar 2 tahun penjara, dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Sementara itu, terdakwa lainnya dalam kasus tersebut, Helena Lim, dijatuhi hukuman 5 tahun penjara dengan uang pengganti 900 juta rupiah. Presiden Prabowo sebelumnya menyatakan, hakim harusnya menjatuhkan hukuman 50 tahun penjara bagi koruptor yang merugikan keuangan negara hingga ratusan triliun rupiah. Pada momen tersebut, Prabowo bertanya langkah yang diambil Kejaksaan Agung untuk vonis hakim tersebut. Kejaksaan Agung pun akan melakukan banding atas vonis hakim. Prabowo tidak menyebutkan secara spesifik koruptor yang ia maksud, tapi publik baru-baru ini dihebohkan dengan vonis ringan terhadap Harvey Muiz. Terkait vonis yang diberikan kepada Harvey Muiz, Mahkamah Agung mengajak semua pihak untuk bersabar dan menunggu putusan banding yang bakal dijatuhkan kepada suami Sandra Dewi tersebut. Di sisi lain, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Harley Siregar, pada 31 Desember lalu menilai vonis rendah yang dijatuhkan terhadap Harvey Muiz di sidang kasus korupsi timah tidak terlepas dari subjektivitas majelis hakim. Pasalnya menurut Harley, jika berkaca dari pengajuan alat bukti yang sudah diberikan oleh jaksa penuntut umum di sidang, dianggapnya sudah sangat berkaitan dengan peran yang dilakukan Harvey Muiz dalam kasus tersebut. Kemudian atas dasar itu, dalam sidang tuntutan yang lalu, jaksa memutuskan untuk menjatuhi hukuman 12 tahun terhadap suami dari artis Sandra Dewi tersebut. Tetapi kini Harvey divonis 6,5 tahun penjara. Rekan-rekan media, saya menambahkan untuk pertanyaan tadi yang pertama, Kejaksaan Agung dalam ini Majelis Agung dan jajaran memang dari didites yang kita sedang laksanakan sejak bulan Oktober itu, khusus penanganan di bidang pencegahan, pemberantasan korupsi maupun juga perbaikan tata kelola serta pengembalian devisa negara itu leading sektor atau tanggung jawabnya ada di Pak Jaksa Agung. Makanya beliau dengan jajarannya sekarang sangat fokus melaksanakan kegiatan dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi maupun pengembalian devisa negara tersebut. Terkait dengan KPK, kemudian ada tas tipikor Polri, itu semua masuk dalam bagian di sini dan semua melakukan sinergi, termasuk penguatan koordinasi, sinergi, juga supervisi, agar prosesnya bisa lancar ke depan. Makanya di dalam BES ini juga ada BPK dan BPKP untuk penghitungan kerugian negara agar bisa cepat, fokus, dan menjadi prioritas. Terkait dengan hukuman atau vonis yang dirasakan kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat, pemerintah dalam hal ini Bapak Presiden itu sangat mendengarkan masukan-masukan dari masyarakat, di mana vonis yang diberikan ini dirasa kurang adil, kurang memenuhi rasa keadilan masyarakat. Sehingga Presiden sudah memerintahkan juga pada Pak Jaksa Agung untuk melakukan upaya banding terhadap putusan vonis tersebut. Di samping itu, dari Komisi Yudisial juga sedang melakukan pendalaman yang terkait dengan kemungkinan adanya pelanggaran kode etik atau pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh para pihak, baik itu dan kali ini tentunya hakim. Demikian yang bisa saya tambahkan. Yang saya pimpin tidak ragu-ragu. Kita berpegang kepada